Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Susan Eka Primasari dengan di belakang 203 dari kelas K. Di sini saya akan menyampaikan hasil kajian tentang strategi penyelesaian tanah terlantar dalam reforma agraria, studi komparatif Indonesia dan Brazil. Topik ini penting karena tanah adalah sumber kehidupan, tetapi kenyataannya masih banyak tanah yang tidak dimanfaatkan, sementara jutaan petani tidak memiliki akses untuk mengelolanya. Latar belakangnya, ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia dan Brazil sudah lama terjadi. Tanah banyak dikuasai oleh segelintir elit atau perusahaan besar, sedangkan jutaan petani tidak memiliki lahan untuk bertani. Akibatnya, muncul jutaan hektar tanah yang tidak produktif. Di Indonesia, sejak kemerdekaan, sudah ada komitmen melalui UU PA 1960 yang menegaskan fungsi sosial tanah. Perpres 86 tahun 2018 juga mengatur reforma agraria. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi banyak hambatan. Misalnya, data pertanahan sering tidak akurat, kewenangan antar lembaga tumpang tindih, dan penegakan hukum yang lemah. Pembentukan bank tanah juga menimbulkan dilema, karena selain untuk reforma agraria, lembaga diarahkan untuk investasi. Brazil mengalami masalah yang serupa. Bedanya, mereka memiliki gerakan sosial bernama MST. Sejak 1980-an, MST aktif memperjuangkan hak petani tanpa tanah dengan cara menduduki lahan terlantar, membentuk KAM sebagai ruang konsolidasi politik, dan akhirnya membangun permukiman berbasis demokrasi partisipatif. Gerakan ini berhasil meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui koperasi pertanian dan pendidikan politik. Untuk kerangka hukumnya, Indonesia menekankan fungsi sosial tanah melalui UU PA 1960 dan Perpres 86 tahun 2018. Bank tanah dibentuk untuk mengelola tanah, tetapi mandat ganda antara investasi dan reforma agraria sering menimbulkan konflik kepentingan. Brazil melalui Konstitusi 1988 juga menegaskan fungsi sosial tanah. Gerakan sosial MST berperan besar dalam mendorong pemerintah melaksanakan reforma agraria, meskipun sering menghadapi perlawanan dari pemilik tanah besar. Strategi penyelesaiannya, Indonesia menggunakan pendekatan birokratis lewat regulasi formal. Identifikasi tanah terlantar dilakukan oleh Kementerian ATR atau BPN melalui prosedur administratif. Namun, strategi ini sering terhambat oleh keterbatasan data, resistensi pemilik tanah, dan lemahnya penegakan hukum. Sementara, Brazil strategi penyelesaiannya dengan menekankan mobilitas masyarakat. MST punya strategi 3 tahap. Pertama, menduduki tanah terlantar. Kedua, membentuk KAM sebagai ruang konsolidasi politik dan pendidikan. Ketiga, membangun permukiman berbasis demokrasi partisipatif. Dengan cara ini, mereka bukan hanya mendapatkan tanah tetapi juga membangun sistem ekonomi dan pendidikan yang lebih adil. Analisis perbandingannya, Indonesia dan Brazil sama-sama mengakui fungsi sosial tanah dalam konstitusi mereka. Artinya, tanah tidak boleh hanya dilihat sebagai aset ekonomi, tetapi harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, cara pelaksanaannya berbeda. Indonesia lebih menekankan pendekatan birokratis dan top-down. Pemerintah melalui kementerian dan lembaga resmi yang menentukan tanah mana yang dianggap terlantar, lalu mengatur proses redistribusi. Pendekatan ini terlihat rapi di atas kertas, tetapi dalam praktiknya sering terhambat oleh data yang tidak akurat, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta lemahnya penegakan hukum. Brazil menempuh jalan yang berbeda. Mereka lebih menekankan mobilisasi masyarakat melalui gerakan sosial MST. Gerakan ini tidak menunggu pemerintah bergerak, tetapi langsung melakukan aksi nyata dengan menduduki tanah terlantar. Setelah itu, mereka membentuk KAM sebagai ruang konsolidasi politik, pendidikan, dan solidaritas. Dari KAM ini lahir pemukiman berbasis demokrasi partisipatif, di mana masyarakat mengatur sendiri kehidupan mereka, mulai dari koperasi pertanian hingga sekolah. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada partisipasi masyarakat.
Brazil berhasil karena ada gerakan sosial yang kuat, sedangkan Indonesia masih lemah di aspek perorganisasian masyarakat. Rekomendasi untuk Indonesia. Dari pengalaman Brazil, ada beberapa hal yang bisa dipelajari oleh Indonesia. Pertama, memperkuat organisasi petani agar lebih solid. Kedua, meningkatkan pendidikan politik agraria supaya masyarakat lebih sadar akan haknya. Ketiga, memperbaiki sistem informasi pertanahan agar data lebih akurat. Keempat, menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik agraria. Yang paling penting adalah melihat reforma agraria bukan hanya soal membagi tanah, tetapi sebagai upaya mengubah struktur sosial agar lebih adil. Lalu rekomendasi untuk Brazil. Brazil sudah menunjukkan keberhasilan melalui gerakan sosial MST. Namun, ada beberapa hal yang bisa diperkuat. Pemerintah Brazil perlu memberikan dukungan hukum yang lebih jelas agar gerakan masyarakat tidak selalu berhadapan dengan kriminalisasi. Integrasi antara gerakan sosial dan kebijakan negara juga perlu ditingkatkan supaya reforma agraria tidak hanya bergantung pada aksi masyarakat. Selain itu, aspek ekonomi di permukiman hasil reforma agraria harus diperkuat dengan dukungan akses pasar, teknologi, dan pembiayaan. Pendidikan politik yang dilakukan MST sebaiknya diperluas agar tidak hanya terbatas pada anggota gerakan, tetapi juga masuk ke sekolah-sekolah pedesaan. Brazil juga perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan mendorong pertanian berkelanjutan dan agroekologi. Dengan langkah-langkah ini, reforma agraria di Brazil bisa lebih kokoh dan berkelanjutan. Lalu untuk kesimpulannya, reforma agraria adalah jalan untuk mewujudkan keadilan sosial. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Brazil bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci utama keberhasilan. Brazil sendiri perlu memperkuat dukungan hukum, ekonomi, dan lingkungan agar reforma agraria semakin berkelanjutan. Kesimpulan yang lebih luas adalah bahwa reforma agraria tidak boleh berhenti pada redistribusi tanah. Harus menjadi proses transformasi sosial yang menyentuh aspek ekonomi, politik, dan lingkungan dengan komitmen politik yang jelas, pengorganisasian masyarakat yang kuat, serta dukungan kebijakan yang konsisten. Reforma agraria dapat menjadi alat untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat sekaligus mengurangi ketimpangan di kedua negara. Demikianlah pemaparan saya mengenai strategi penyelesaian tanah terlantar dalam reforma agraria dengan perbandingan antara Indonesia dan Brazil. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa reforma agraria bukan hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga soal keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sekaligus menjadi bahan refleksi bersama. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan saudara-saudara yang telah mendengarkan presentasi saya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan bisa membuka ruang diskusi yang lebih luas.